Oke teman-teman, welcome back to my channel Tempakul Bersaudara Official. Channel yang selalu ditunggu dan ditonton oleh seluruh alam semesta, alam jin, alam ruh, alam goib, alam bahduk. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami terbaik dari yang terbaik, Tempakul Bersaudara Official. Terbaik. Away the pieces that you gave, betray in a way. Terbaik dalam mengalahkan terbaik karena kami semua telah menjuarai Piala Eropa. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua yang ada di rumah, dan terima kasih karena kalian selalu mendukung nonton channel ini teman-teman ya. Dan aku kali ini ingin minta maaf teman-teman karena jarang update video juga, terus karena Balikpapan ini kebetulan lagi musim hujan, Kalimantan lagi musim hujan teman-teman ya, terus sibuk juga kerja teman-teman ya, makanya aku minta doa kalian teman-teman ya, mudah-mudahan kerjaanku ini lancar teman-teman ya, agar aku ini selalu bisa menghibur, update video, kasih berita-berita, terus buat kalian tertawa ya teman-teman ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat kalian like, comment, share, dan subscribe, aktifkan tombol lonceng notifikasi agar kalian ketinggalan channel-channel terbaru dari kami. Nah teman-teman, aku kali ini pakai baju AC Milan lagi ya, dan mudah-mudahan yang nonton ini kalian ini ada juga fans beratnya AC Milan. Kali ini aku akan ngajak kalian untuk bahas AC Milan ya teman-teman ya. Jangan lupa malam minggu kayak gini sediakan kopi teman-teman, pokoknya kalian jaga kesehatan teman-teman ya. Nah teman-teman, sebenarnya AC Milan ini lagi rame-ramenya berita tentang pergantian pelatih, dan Stefano Pioli akan diganti akhir musim ini ya teman-teman ya. Dari berita-berita tersebut ada beberapa kandidat yang memang muncul di media-media, jurnalis-jurnalis Eropa, dan yang muncul ini adalah pelatih-pelatih yang ya menurutku ya gimana ya, sama aja sih sebenarnya, kurang lebih aja sama Pioli, walaupun ada beberapa incaran sebenarnya yang lagi diincar, tapi diincar juga sama klub-klub lain. Nah sebelumnya teman-teman, AC Milan ini dikabarkan sudah hampir deal dengan salah satu pelatih Spanyol, warga Spanyol, yang apa namanya, CV-nya itu lumayan mantep juga sih sebenarnya. Lopetegui ini pelatih yang pernah mengarsitekkan pelatih timnas Spanyol juga, terus Real Madrid juga, dan selama beberapa hari, beberapa minggu, rupanya AC Milan ini selalu menjalin kontak dengan Lopetegui ini teman-teman ya. Dan Lopetegui ini bukan cuma AC Milan aja yang ngincar teman-teman ya, rupanya dari klub-klub Inggris itu ada West Ham United yang juga ngincar. Dan CV-nya Lopetegui ini ya pernah bawa Sevilla ya teman-teman ya, menjuarai Piala Eropa juga ya, Piala malam Jumat itu. Dan sebenarnya visi misinya Lopetegui ini sangat didukung oleh manajemen, dan semua manajemen itu hampir dari Moncada, terus Furlani, Ibrahimovic, dan pimpinan besarnya Geri Cardinale ini sudah sepakat bahwa yang akan memimpin selanjutnya ini adalah Lopetegui. Cuma habis itu manajemen itu kagetnya kenapa ya teman-teman ya, karena Kurva Sud Milan, fans terbesar AC Milan itu sempat bikin petisi ya kan, karena mereka tidak sama sekali mendukung kalau Lopetegui ini akan menjadi arsitek berikutnya ya. Mereka menganjurkan AC Milan ini lebih upgrade, baru lagi lah ya kan. Kalau cuma pelatih yang sama aja, kurang lebih aja sama Stefano Pioli, itu sama aja bohong teman-teman ya kan. Apalagi beberapa derby, beberapa pertandingan Milan ini sudah amburadul ya, di Liga Champions tersingkir, Liga malam Jumat tersingkir, Serie A apalagi sudah tidak dapat gelar juga, Coppa Italia juga begitu, terus derby kalah berturut-turut ya kan sama Simone Inzaghi, sampai hasil Scudetto-nya ini pas kebetulan dimenangkan pas lawan derby AC Milan. Nah itu sungguh membuat para fans AC Milan terutama yang ada di Italia ini geram ya. Akhirnya mereka tuh membuat petisi
pagar Lopetegui. Mereka tuh tidak mendukung sama sekali. Yang tadinya itu petisi itu 5.000, bahkan sampai tinggi sampai 10.000 teman-teman. Dan memang sih ketika Gary Cardinale itu sebelumnya tuh jauh-jauh hari di bulan Desember rupanya sudah ada pembicaraan tentang pergantian pelatih ini dengan Lopetegui. Jauh-jauh hari ini sudah dihubungi nih pelatih ini ya. Tapi ya itu beritanya tuh bocor dan semua media akhirnya tahu, lalu beritanya kemana-mana sampai para fans AC Milan pun tahu, dan akhirnya mereka tidak mendukung sama sekali untuk Lopetegui ini memimpin menahkodai AC Milan di musim depan. Nah itu sempat membuatku kaget juga sih, wah ini pelatih gimana ya, karena aku lihat sih pelatihnya ini biasa aja sih, walaupun memang pernah menjuarai Piala UEFA itu Liga Malam Jumat itu sama Sevilla ya, tapi menurutku amburadul banget sih ini pelatih ya, walaupun pernah menukangi Real Madrid habis itu dipecat setelah kekalahan melawan Barca 5-1. Ini aneh banget teman-teman. Aku sih mendingan Stefano Pioli stay aja ya daripada dapat pelatih yang ujung-ujungnya cuma keadaannya sama aja, CV-nya kurang lebih aja ya kan. Seperti yang kita ketahui Stefano Pioli ini orang Italia, terus dia sudah tahu seperti apa Liga Italia ya kan, pernah bawa Milan Scudetto, walaupun di musim-musim berikutnya sampai musim hari ini nih sempat terkeok-keok juga ya AC Milan ya, entah itu badai cedera, terus beberapa kalah tersingkir di Liga Champions segala macam ya. Aku tuh mendingan AC Milan tuh sama Stefano Pioli aja daripada pelatihnya berganti pelatih, tapi pelatihnya ya juga gitu-gitu aja ya, sama-sama sama kurang lebihnya ya teman-teman ya. Nah sebenarnya sih AC Milan ini targetnya pelatihnya itu Thiago Motta Bologna. Nah tapi entah kenapa ya di pertengahan musim itu di pekan keberapa itu sebenarnya AC Milan itu sempat mengincar Thiago Motta sama Zirkzee di Bologna. Sudah diawasi baik itu permainannya Zirkzee sama strateginya Thiago Motta. Itu jauh-jauh hari AC Milan sudah mengirimkan scoutingnya untuk mengawasi laga Bologna ketika itu bermain. Bagaimana strateginya Thiago Motta, terus bagaimana pemain-pemain yang diincar juga, pemain-pemain anak asuhnya. Nah tapi setelah beberapa pekan Stefano Pioli ini kembali tracknya ini bagus lagi, normal lagi, menang-menang terus, akhirnya pembicaraan itu terhenti, terus incaran itu terhenti, manajemen itu mengutamakan ingin tetap dengan Stefano Pioli sampai kedepannya kan akhirnya kayak gini nih, nggak tahu nih mereka akhirnya jadi seperti ini nih ya kan, dibantai terus sama Inter, kehilangan tersingkir Liga Champions, Liga Malam Jumat juga tersingkir, cuma aman di peringkat kedua. Nah itu aku pikir ya AC Milan ini bodoh banget ya, sinting asli sinting. Kenapa masih mempercayai Pioli padahal waktu itu sudah parah banget ya. Mendingan waktu jauh-jauh hari itu lebih baik mengamankan Thiago Motta ya kan, karena Thiago Motta ini pelatih yang bagus ya, aku pikir ya. Dan peminatnya itu bukan hanya AC Milan ya, tim-tim lain, tim-tim besar Eropa lain tuh juga mengincar, karena memang Thiago Motta ini asli sih bagus banget sih caranya memimpin Bologna, terus bisa membawa Bologna tuh di 5 besar Liga Serie A ya. Dan musim depan itu Bologna itu main di Liga Champions loh teman-teman ya, setelah hampir bahkan tidak pernah ya, jarang sekali, tidak pernah malah Bologna ini masuk Liga Champions, tapi masuk sekarang ini ya kan. Nah itu menurutku manajemen itu terlalu lambat, masih mempercayai Pioli ini sudah gimana ya, menurutku sudah kehabisan ide, stuck, tidak ada lagi strategi, mentok sudah pokoknya salah. Karena pembelanjaan transfer kemarin itu kan atas sarannya dia, pemain-pemain yang dipilih juga atas kemauannya dia, tapi ya sama aja akhirnya buang-buang duit, habisnya berapa ratus juta, akhirnya aja kayak gini aja. Bahkan rasanya Pioli ini memang sudah gimana ya, dia ingin pemain ini, terus datangkan pemain ini, beli pemain ini, ujung-ujungnya di liga toh tidak pernah juga dimainkan, jarang juga dimainkan. Jadi itu kita kadang-kadang yang bikin gerah ya teman-teman ya, para Milanisti ya dimanapun kalian berada. Nah sekarang ini ada beberapa kandidat dari sekian banyak nama pelatih yang masuk untuk mendaftar menjadi
nahkoda AC Milan di musim depan. Nah, beberapa nama ini sempat masuk itu ya, De Zerbi dari Brighton, dan bahkan beritanya itu AC Milan mulai setelah tahu dari fans itu sangat tidak menyukai Lopetegui, AC Milan itu kembali melakukan pergerakan untuk menghubungi pelatih-pelatih lain. Nah, itu sempat mendekati sih. Tapi ada juga beberapa jurnalis yang mengatakan bahwa tidak ada kontak sama sekali dengan De Zerbi. Nah, De Zerbi ini dan baru-baru ini De Zerbi ketika diwawancarai, dia tuh mengungkapkan masih betah sebenarnya di Brighton dan musim depan itu ingin sekali bersama Brighton. Sebenarnya ya isu-isu kemarin AC Milan mendekati De Zerbi itu ya mungkin wajar aja ya, mungkin mau buat menenangkan kepanikan dari para fans, menenangkan kemarahan dan meredakan kemarahannya para fans ya teman-teman ya. Jadi mungkin beritanya itu mereka mendekati De Zerbi, tapi kurasa nggak mungkin. Ini berat sekali. Kenapa aku bilang nggak mungkin ya teman-teman ya? Karena De Zerbi ini punya klausul yang harus pelepasannya itu sekitar 15 juta. AC Milan tuh nggak mungkin bakal membayar klausul tersebut. Karena jika pun nanti pergantian pelatih dan Stefano Pioli dipecat, AC Milan ini masih berhutang harus membayar sisa kontrak yang dibayarkan ke Stefano Pioli. Seperti kita tahu, Stefano Pioli ini kan kontraknya masih ada setahun lagi ya. Dan itu kayaknya aku rasa sudah tidak mungkin. Aku sudah mencari sumber beritanya kemana-mana juga, walaupun memang sempat dikatakan dekat sekali dengan De Zerbi, tapi itu rasanya nggak mungkin sama sekali ya teman-teman ya. Dan baru-baru ini sampai De Zerbi aku liatin diwawancarai di jumpa persnya Brighton itu mengatakan betah dan masih ingin bersama Brighton musim depan. Terus selain itu berita terbarunya itu apa namanya, AC Milan mulai mendekati lagi Thiago Motta, walaupun memang harapannya kecil ya untuk Thiago Motta ini melatih AC Milan, karena jauh-jauh hari ini Stefano Pioli lagi, Thiago Motta ini sudah ada pertemuan dan perbincangan tentang kepelatihan itu dengan tim Juventus. Juventus ini ingin mengganti pelatih lagi musim depan ya teman-teman ya. Cuma agak beratnya itu jika pun musim depan Juventus ini ganti pelatih dan mendepak memecat Allegri, ya kan? Itu sisa kontraknya Allegri harus dibayarkan. Masih ada beberapa tahun lagi sih sebenarnya, dan itu sekitaran 12 juta itu harus dibayar kepada Juventus, pada Allegri. Itu makanya yang membuat AC Milan itu mendengar berita ini dan kembali meyakinkan Thiago Motta melalui Ibrahimovic. Seperti mana yang kita tahu, Ibrahimovic dan Thiago Motta ini pernah sama-sama di PSG dulunya, dan ingin menggoda lagi Thiago Motta agar mau bergabung dengan AC Milan. Nah, tapi Thiago Motta itu bukan ya, orang pertama ya. Ada beberapa pelatih lagi seperti Sergio Conceição dari Porto. Terus ada juga Fonseca dari Liga Prancis itu, Los Lille. Itu beberapa kandidat. Jadi 3 nama ini yang paling kuat teman-teman ya. 3 nama ini yang paling kuat, mulai dari Thiago Motta, Sergio Conceição, dan Fonseca. Nah 3 nama ini sudah yang kayaknya paling ideal dan mentok sudah AC Milan ini, nggak mungkin ke pelatih lain, dan ini mungkin yang paling bisa dijangkau ya teman-teman ya. Sergio Conceição kan aku baca beritanya itu sebelumnya itu sudah pernah perpanjang kontrak dengan FC Porto. Itu waktu itu masih presidennya yang lama. Nah, di situ Porto kemudian mengganti presidennya dengan André Villas-Boas. André Villas-Boas ini memenangkan pemilihan presiden dan kembali memimpin lagi FC Porto. Nah, tampaknya di situ ada klausul ketika perpanjangan kontrak bahwa kontraknya Sergio Conceição ini bisa batal, bisa angus kalau nanti presidennya itu baru, dan dia itu boleh memilih klub lain untuk pergi dari FC Porto. Yang aku baca juga sih, André Villas-Boas ini ingin
mengadakan era baru ya di FC Porto, ingin mengganti pelatih baru ya teman-teman ya. Nah, terus nama kedua itu ada Fonseca dari Liga Perancis yang sekarang ada di peringkat 3, peringkat 4 kalau nggak salah ya, Los Lille, Liga Perancis itu juga mantan pelatih AS Roma juga yang pernah menukangi AS Roma, sudah tahu banget tentang Liga Italia. Dan lalu yang ketiga ini ada Thiago Motta. Nah, tiga nama ini memang nama kandidat kuat banget ya pokoknya yang akan memimpin dan melatih AC Milan di musim depan. Tapi kalau aku pikir sih sebenarnya ya agak bingung juga ya AC Milan ini maunya pelatih seperti apa ya. Setelah aku telusuri ya teman-teman ya, sebenarnya AC Milan ini mau pelatih yang pertama tidak keluar budget yang mahal, tidak keluar budget besar. Standar gaji itu sekitar 4 jutaan ya kan. Terus pelatih muda yang bisa mengembangkan pemain muda, mau berjalan visi misinya dengan klub. Habis itu tidak cerewet juga sih, tidak cerewet, tidak banyak bicara juga, mendukung penuh manajemen sama sekali apapun keputusan manajemen. Nah, itu kriterianya seperti itu yang aku baca. Dan memang sih berita yang digembur-gemburkan para fans ini ingin sekali ya AC Milan itu dilatih dengan Antonio Conte, tapi rasanya sepertinya tidak mungkin. Kenapa aku bilang tidak mungkin? Karena Antonio Conte ini seperti yang kita tahu budget gajinya itu besar banget, di tim-tim sebelumnya juga besar. Terus pembelanjaan timnya, pembelanjaan pemainnya juga besar-besar, pemain yang sudah jadi ya ibaratnya. Antonio Conte ini jarang mau pakai pemain yang main muda-muda, maunya tuh yang pemain yang sudah jadi. Dan terus Antonio Conte ini terkenal cerewet, terkenal belak-belakan juga ya, itu yang paling ditakuti sama manajemen. Orang yang seperti itu takutnya seperti takut diusik lah manajemen ini. Dan dari ketiga kandidat ini memang sih aku pikir sudah tidak bakal kemana-mana, karena walaupun ada pelatih lain di antara ketiga ini, itu nggak mungkin banget. Kenapa aku bilang nggak mungkin? Karena memang CV-nya tiga pelatih ini lumayan bagus, lumayan mantap, dan budgetnya juga dapat dan mudah dijangkau oleh AC Milan. AC Milan nggak perlu bayar klausul. Sergio Conceição lepas dari FC Porto bisa dibatalkan, nggak ada klausul sama sekali. Fonseca pun nggak, karena memang dia beberapa bulan ini memang kontraknya juga mau habis. Terus Thiago Motta pun kontraknya juga mau habis di Bologna juga, ya kan, masih belum tahu apakah mau stay diperpanjang lagi. Sepertinya dari Bologna sendiri sih mau perpanjang, tinggal Thiago Mottanya aja ya. Nah, ketiga pelatih ini pelatih muda yang sama-sama bisa mengembangkan pemain-pemain muda, terus nggak cerewet. Artinya nggak cerewet itu mendukung penuh visi misinya sama dengan kemauannya AC Milan, kemauan manajemen yang sekarang. Terus track recordnya tuh bagus ya, ibaratnya formasi yang dipakai itu nggak jauh-jauh sama formasi AC Milan yang sekarang, 4-2-3-1 atau 4-4-2. Seperti yang kita tahu ya teman-temannya, Stefano Pioli dan AC Milan ini nggak jauh-jauh formasinya. Biasa Stefano Pioli itu menggunakan 4-3-3 pakemnya, atau dulunya sih masih 4-2-3-1, antara dua itu aja. Dan pelatih kandidat yang dipilih ini itu pun di klub-klub sebelumnya ini memang pakemnya memang sering pakai 4-2-3-1 atau 4-4-2, bahkan sering gonta-ganti 4-3-3. Mereka jarang sekali pakai formasi 3 back. Tapi Thiago Motta di Bologna itu 4-2-3-1 juga. Kadang jadi ketika bertahan jadi 5-4-1, ketika dia menyerang itu jadi berapa ya dia 27. Nah, formasi ideal ini 2-7-1. Jadi dia menumpuk pemain depan, pemain tengahnya ini ya teman-teman, sampai 7 pemain ya. 2-7-2 kalau nggak salah ya. Iya, karena kipernya itu sampai harus ada di garis tengah. Nah, itu 2-7-2. Dan Fonseca pun di Los Lille itu sama juga kurang lebih, formasi pakemnya itu 4-2-3-1, ya kan?
sekarang ada di peringkat 3 Los Lille di Liga Prancis. Terus sama juga Sergio Conceição. Sebenarnya aku sendiri ya, jujur, jika Thiago Motta itu lepas, aku lebih mendukung manajemen itu mengambil Sergio Conceição. Sergio Conceição di FC Porto ini beberapa tahun itu berhasil membawa FC Porto itu juara Liga Portugal, walaupun tahun ini agak jelek sedikit ya, turun peringkat dan tidak dapat juara gelar. Terus Sergio Conceição itu main di Liga Eropa, main di Liga Champions itu hampir tidak pernah absen teman-teman. Formasi pakamnya itu kurang lebih aja sama AC Milan 4-2-3-1 bahkan 4-4-2 klasik yang dipakainya juga. Dan memang Sergio Conceição ini pelatih yang patut ditakuti ya. Sergio Conceição ini mengenal banget tentang Liga Italia karena dulu pernah bermain di Lazio lama, menjuarai, dapat piala di Lazio, walaupun habis itu pindah ke Inter sebentar aja. Dan memang Sergio Conceição ini bisa bahasa Itali, bahasa Inggris, bahasa Portugis juga. Nah, itu dia kelebihannya bisa mengembangkan pemain-pemain muda, teman-teman. Aku mendukung banget. Jika Thiago Motta lepas dan memang berhasil pindah ke Juventus, aku berharap banget ini Sergio Conceição ini bisa melatih AC Milan. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman ya, FC Porto kalau ketemu sama klub-klub Italia itu, klub-klub Italia itu hampir pasti dibuat kesulitan teman-teman. Iya pasti sudah. AC Milan pernah bertemu di FC Porto satu grup dengan FC Porto, itu sudah susah banget itu kemarin tuh. Inter Milan juga gitu, walaupun kalah tapi susah banget ya. Ball possession-nya itu dipastikan itu bagus banget. Memang FC Porto ini mainnya sama Sergio Conceição ini ya rapi banget lah. Kalau aku tonton ya rapi banget. Terus bertahannya terus lebih hati-hati dia. Terus membongkar pertahanan musuh itu rapi banget ya. Itu kalau kalian mau lihat bagaimana Sergio Conceição itu waktu itu yang lebih cantik itu ketika ketemu Arsenal, itu mantep banget itu aku lihat permainannya betul-betul mantep, aku bilang ajib pokoknya ya. Nah itu ya yang menurutku sih lebih mantep untuk melatih AC Milan ya, jika nantinya Thiago Motta itu nggak bisa deal. Kalau aku sih sebenarnya ragu ya sama Fonseca ini walaupun pernah di Liga Italia, pernah menukangi AS Roma, tapi gimana ya, kurang greget sih, kurang lebih sama Stefano Pioli aja teman-teman ya. Nah kalian tuh, menurut kalian dari ketiga kandidat pelatih ini siapa yang kalian paling pilih ya, siapa yang paling pantas dan paling cocok untuk melatih AC Milan di musim depan? Nanti kalian bisa komen teman-teman ya. Nah di situ teman-teman ya, jadi ketiga pelatih ini yang paling kuat sudah, manajemen tuh nggak bakal jauh-jauh sudah, karena nama selain ketiga kandidat ini itu sudah dipastikan ya. Aku bilang kenapa? Karena yang pertama kalian harus ketahui itu budget pelatih, budget gaji dan standar pelatih, standar keuangan Milan ini ya. Milan tidak bakal cari pelatih yang mahal, gajinya yang besar, karena Milan ini akan melakukan transfer besar-besaran juga di musim ini ya. Walaupun tidak sebanyak musim lalu ya. Dan yang aku baca itu Milan akan melakukan perombakan itu paling 3-4 pemain aja ya, mengisi pos-pos yang memang rawan di tahun ini, di tahun kemarin juga ya, di musim kemarin juga ya. Dan ini memang yang dicari itu bek kanan, bek tengah, gelandang bertahan pengganti Kessie yang belum ketemu sama sekali. Terus gelandang nomor 6 yang betul-betul ya tahu cara megang bola, cara bertahannya bagus, terus mengantisipasi betul lini tengahnya itu. Milan semenjak kehilangan Kessie itu nggak punya lagi sekarang ya. Terus striker pengganti Giroud yang akan ke Liga Amerika ini. Nah itu teman-teman. Jadi musim ini nih Milan tuh paling pembeliannya sekitar 3, 4 atau 5 pemain aja sih, nggak banyak. Terus selebihnya itu mungkin Milan itu bakal menjual juga beberapa pemain seperti De Ketelaere, terus Selemaker, Daniel Maldini, terus ada lagi Colombo, Bresciano,
Dan memang terus ada lagi Caldara akan free transfer, Jer yang akan pergi juga dan akan diperpanjang karena AC Milan butuh back yang kuat, yang masih segar, masih muda juga ya. Nah, dari ketiga kandidat pelatih ini memang cocok banget sudah ya, buat kedepannya, buat AC Milan, buat beberapa tahun kedepannya, sesuai visi misi manajemen. Budgetnya tidak besar, kalau belanja pemain tidak cerewet, terus bisa mengembangkan pemain muda, gajinya standar UMK-nya AC Milan yang sekarang. Nah itu, jadi ketiga ini sudah yang paling kuat ya teman-teman ya. Aku ndak bakal melihat lagi, ibaratnya ndak bakal kayaknya AC Milan cari-cari pelatih mahal terus yang punya nama besar, ndak deh, kayaknya ndak. Memang tahun depan ini tetap akan melakukan pergantian pelatih. Dan yang aku dengar lagi, kurva Sud Milan akan, jika pelatih yang jadi ini salah-salah lagi, ibaratnya AC Milan pun melakukan masih sama dengan Stefano Pioli-nya, terus pelatihnya juga ndak ada tampang-tampang bisa membawa kesuksesan AC Milan, itu mereka tuh mengancam tahun depan itu bisa ndak mau hadir di San Siro. San Siro bisa dipastikan tinggal setengah aja. Bahkan kemarin aku dengar di sebelum pertandingan Bologna nanti ini lawan Genoa nanti tidak akan ada spanduk-spanduk, tidak akan ada nyanyian-nyanyian. Betul-betul mereka akan vakum, mereka hadir tapi tidak akan ada nyanyian, tidak ada bendera, stiker, spanduk segala macem. Jadi biar manajemen ngelihat bahwa betul-betul ya para fans ini ingin AC Milan tuh bangkit, ingin AC Milan tuh meraih gelar. Jikapun pergantian pelatih, mereka ingin yang datang ini betul-betul pelatih yang bisa membawa Milan meraih gelar juara. Terus memutus track kekalahan dengan Inter Milan. Nah itu tadi berita-berita ya teman-teman. Jadi ketiga pelatih ini yang paling kuat yang bakal melatih AC Milan teman-teman ya. Nggak akan ada lagi mungkin. Jika pun ada mungkin ya pelatih-pelatih yang gajinya murah paling ya. Nah itu ya teman-teman ya, tentang AC Milan. Buat kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nantikan berita AC Milan selanjutnya, nanti aku akan share lagi beritanya lagi. Terus aku berharap ya AC Milan musim depan ini bagus ya teman-teman ya. Bisa mungkin kalau pergantian pelatih sih untuk semusim ngejar gelar tuh agak sulit ya. Apalagi pemain-pemain AC Milan nih masih muda-muda lah rata-rata ya. Entah ada penjualan pemain besar atau mungkin ada yang stay, tapi untuk sekarang sih yang pemain yang bisa diduitin itu ya, bisa dijual harga mahal itu ya Benacer, Leo, terus Theo Hernandez, Mike Maignan, itu bisa banget buat mendanai transfer AC Milan. Walaupun sebenarnya AC Milan pun tidak ingin menjual mereka karena memang ini ya tim-tim pemain-pemain yang menjadi andalannya AC Milan bahkan buat musim depan lagi ya. Buat kalian komen siapa kira-kira pelatih yang pantas untuk melatih AC Milan. Tapi yang seperti yang aku kasih tahu tadi, pelatih yang akan melatih AC Milan ini betul-betul pelatih muda, budgetnya tidak mahal, terus ibaratnya mendukung visi misinya juga sama dengan manajemen, bisa mengembangkan pemain muda, nggak cerewet, nggak barbar kayak Antonio Conte. Terus pembeliannya pun mungkin rata-rata walaupun tidak mahal, mereka bisa betul-betul memanfaatkan pemain yang ada, pemain muda-mudanya bisa dikembangkan. Nah seperti itu ya bocorannya teman-teman ya. AC Milan tidak bakal berganti pelatih dengan gaji yang besar, pelatih yang punya nama, terus biasa pembelian pemainnya pembelian besar-besaran juga tidak mungkin. Itu sudah jauh dari visi misinya AC Milan sekarang, dan aku berharap AC Milan tahun depan bisa meraih gelar juara.
bisa mampu bersaing ya. Dan juga buat kalian jangan bersedih, kemarin kita nonton Indonesia ya, mudah-mudahan juga nanti tanggal 9 Indonesia bisa menang lah, walaupun agak tipis ya, karena ini satu-satunya harapan untuk ke Olimpiade nanti di Paris. Mudah-mudahan bisa menang, walaupun sih harapannya ya agak sulit ya. Nah buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita nanti ketemu lagi di berita-berita AC Milan berikutnya, dan mungkin nanti aku akan mereaction lagi teman-teman ya, video-video horor juga, konten-konten horor lagi, mengisi waktu buat kalian. Aku akan menghibur kalian lagi teman-teman ya. Doakan aku teman-teman ya, mudah-mudahan aku sehat, bisa terus upgrade berita tentang AC Milan, bisa terus menghibur kalian ya. Terus nanti kita explore tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang masih ada situs sejarahnya, terus makam-makam orang-orang soleh, makam-makam besar segala macam teman-teman ya, tempat-tempat terbengkalai. Jadi ya mudah-mudahan aku selalu sehat teman-teman, doakan aku sehat, lancar, terus rezekinya juga teman-temannya, minta doanya buat kalian, minta dukungannya teman-temannya. Channel Tempakul Bersaudara ini tidak bakal bisa besar kalau bukan karena kalian juga yang selalu mendukung channel ini. Jadi aku bisa sampai di posisi seperti ini ya itu berkat kalian semua. Makanya aku tuh semangat. Sebenarnya aku nggak terlalu ya, ada harapan bisa menjadi punya uang banyak segala macam. Aku cuma ingin bisa melihat orang tuh tertawa ya teman-temannya, menghibur orang ya pokoknya, biar awet muda terus teman-teman. Ya seperti itu teman-teman ya. Sebelum tidak berpisah, aku akan pantun sedikit ya buat kalian. Buah kecapi, buah kedondong. Buah kecapi, buah kedondong. Hari ini belum ada istri. Insya Allah tahun depan dapat berondong. Oke teman-teman ya, cukup sampai di sini berita AC Milannya. Nanti kita ketemu lagi ya. Buat kalian juga jangan lupa ini ya, di Tempakul itu ada playlistnya. Kalian bisa buka playlistnya, di situ ada mukbang, ada horor, ada reaction di situ teman-temannya. Kalian kalau bete ngeliat horor, kalian bisa ketawa-ketawa ya. Kalau kalian itu Milanisti, kalian bisa update, mau lihat berita update AC Milan, kalian bisa buka juga di situ ya. Aku taruh semuanya di playlist, jadi kalian tuh tahu bahwa Tempakul ini nggak selalu mistis ya kan, nggak selalu tentang horor ya kan. Walaupun memang sebenarnya aku tuh seneng sih bahas-bahasan hal horor itu, terus seneng tempat-tempat explore. Tapi aku rasa kita nggak mungkin harus kayak gitu terus ya teman-teman ya, karena aku tahu sekarang ini banyak dari kalian tuh juga seneng, nggak terlalu senang sama yang horor-horor juga, yang mungkin senang sama yang makan mukbang. Insya Allah teman-teman ada rezeki kita mukbang lagi ya teman-teman ya. Kita kuliner-kuliner yang ada di Kalimantan, yang ada di Balikpapan ini kita cicipi ya. Insya Allah kalau ada rezeki yang lebih nanti teman-teman ya. Makanya doakan mudah-mudahan kali ini aku bisa jadi yang lebih baik dari hari kemarin. Terus aku bisa selalu menghibur kalian. Kalian juga jaga kesehatan ya teman-teman ya. Tetap jangan tinggalkan sholat. Terus makin semangat bekerjanya ya kan, buat anak istri. Terus kalian jangan patah semangat. Hari ini kita gagal, tapi kegagalan di hari ini tidak mesti menjadi beban buat di kedepannya itu kita bangkit. Justru kegagalan di hari ini adalah motivasi buat kita lebih baik di depannya nanti teman-teman ya. Pantun sekali lagi teman-teman ya, buah jeruk, buah nanas, sikit. Ada jeruk nggak? Oke teman-teman ya, cekicot.